Mubarak, salah satu ulama panutan kita di bidang ilmu hadis. Yang mana makalah beliau itu termaktub di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ya. Al-isnadu indi al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak perlu sanad, maka orang akan berbicara semaunya gitu loh. Nah, iya betul. Sanad itu apa? Sanad itu adalah sumber referensi. Sanad itu adalah sumber referensi. Nah, kenapa saya taruh makalah Imam Ibnul Mubarak itu pada awal pembukaan pembahasan dari buku saya itu, karena kita supaya tidak lupa bahwasanya polemik nasab ini, poin yang paling utama adalah ketersambungan sanad periwayatan silsilah nasabnya Ba'alawi itu dari mana. Itu. Nah, kalau tidak perlu adanya sanad atau sumber referensi, maka nanti orang-orang itu bisa saja semuanya mengaku sebagai dzurriyyahnya Nabi karena tidak perlu ada sumber referensi. Atau yang disebut oleh Kiai Imad kitab sezaman gitu loh. Iya. Begitu teman-teman. Boleh. Nah, kemudian iya, monggo silakan, monggo. Maksudnya secara ilmu nasab kenapa harus menyaratkan adanya kitab sezaman gitu? Ilat hukumnya itu apa gitu? Ilat hukumnya itu berdasarkan kaedah ilmu nasab. Ya, jadi kalau bicara kaedah ilat hukum yang disampaikan oleh siapa gitu? Nah, ini saya mau jawab dulu, sampean dengarkan dulu ya. Oh, geng. Ya. Jadi begini, ya kan? Kalau bicara hukum, ini ilatnya apa? Kita tidak bicara fikih ya, kita bicara ilmu nasab. Oke. Karena apa? Karena yang kita bahas ini adalah tentang perihal polemik nasab. Artinya, yang kita jadikan sumber referensi untuk membahas ini adalah kitab-kitab nasab. Itu ya. Nah, yang lain bisa di-mute nggak supaya suaranya tidak terganggu? Mohon maaf ya. Iya. Nah, jadi begini teman-teman. Di dalam kitab Rosail fi ilmil ansab ya, pada halaman 102 sampai 103 itu, kalau kita mau melihat di situ ya, setelah pembahasan syuhra wal istifadhah berikut dengan syarat-syaratnya, nah maka kita beranjak kepada metode yang kedua di dalam mengisbat nasab. Metode yang kedua itu bagaimana? At-tariqus tsani kutubun nasabin al-abdal, yaitu kitab-kitab nasab, kitab-kitab ulama nasab al-abdal yang berkesinambungan. Nah, apa makna berkesinambungan? Makna berkesinambungan itu adalah berurutan dari abad ke abad. Itu loh. Nah, itu yang disebut kutubun nasabin al-abdal. Nah, yang menulis al-ulama its-tsiqati itu harus ulama nasab yang kredibilitasnya diakui. Gitu loh. Nah, kemudian la siyama, apalagi ingkanat masyhuratan muntasyiratan, apalagi kalau kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab yang masyhur, terkenal, muntasyiratan, yang telah menyebar, maksudnya itu dikenal dan dipakai oleh ulama-ulama nasab sebagai standarisasi di dalam mengisbat nasab gitu. Nah, kemudian wa amma ingkanat makhtutotan, apabila kitab-kitab ulama nasab itu masih berbentuk makhtutot, masih berbentuk manuskrip,
fayajibu, maka wajib at-tathabbutu, untuk menetapkannya. Maksudnya menetapkan di sini adalah mentahkiknya, minal khutut, daripada naskah-naskah tersebut, wa muqabalatun nushkhil makhtutah, dan kemudian mengkomparasikan, memperbandingkan antara satu dengan yang lain, gitu loh. Karena apa? Karena ilmu nasab itu adalah amrun, suatu perkara, la madkhalah, yang tidak ada jalan masuk, lirru'yati fihi, untuk berpendapat fihi, di dalamnya. Nah, artinya di situ ketika kita mau menentukan nasab seorang ini statusnya apa, maka kita harus melakukan perbandingan dari abad ke abad. Ini yang disebut sanad. Nah, lebih jelasnya begini, misalkan ada orang yang mengaku sebagai keturunan daripada kabilah A. Paham saya Pak, mahalus syahidnya Pak. Lama soalnya, mahalus syahidnya saja. Lah iya, mahalus syahidnya kan itu, kitab-kitab nasab itu mahalus syahidnya. Ya. Itu mahalus syahidnya itu. Gitu loh. Nah, kitab-kitab nasab ini berkesinambungan sampai ke atas, gitu loh. Begitu. Nah, bagaimana Anda bisa memverifikasi catatan ulama nasab zaman sekarang akan kebenarannya tanpa Anda melihat ya kitab-kitab sebelumnya? Karena apa? Karena tadi itu al-isnadu minad-din, sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa, gitu loh. Sama Abdullah bin Mubarak itu mengatakan hal itu dalam perihal isnadul hadis, bukan nasab. Loh, iya. Apakah ulama itu iya? Yang saya mau tanyakan itu, kan ada ulama-ulama yang mengisbat. Lah makanya sumber referensi ulama-ulama itu, sumber referensi ulama-ulama yang mengisbat itu sumbernya dari mana? Contoh itu yang perlu contoh An-Nasabah Muhammad Kazim bin Abil Futuh Al-Musawi. Betul. Betul. Sayyid Muhammad bin Husain Al-Husaini As-Samarqandi Al-Madani. Betul. Sanatnya dari mana itu? Sanatnya dari mana? Sanatnya dari mana? Maksudnya ini kan ulama-ulama yang punya sanad yang jelas. Lah kok ditanya sanadnya dari mana? Loh, sampean kan tadi mengajukan kitab ini, kitab ini, kitab ini. Lah kitab ini sanadnya dari mana? Sampean tahu tidak itu? Sanadnya sama pemilik kitab, aku tanya saya. Loh, saya kan baca takbirannya Pak. Maksudnya begini. Iya, maksudnya begini. Saya melihat ulama-ulama ini kan terpandang dalam segi ilmu nasab. Lah kemudian ada orang-orang sekarang mempertanyakan sudut pandang ke sudut sanadnya mereka. Gini loh Pak ya. Dari mulai masa hidupnya Ahmad bin Isa ya sampai sekarang ini belum ada kitab-kitab nasab yang mu'tabar yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu memiliki anak bernama Abdullah atau Ubaidillah. Lalu siapa yang pertama kali menyebutkan Ahmad bin Isa itu punya anak Abdullah atau Ubaidillah? Ternyata yang pertama kali menyebutkan itu bukan ulama nasab, tapi sejarawan. Siapa itu? Al-Janadi. Di mana? Dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, yang menyebutkan nama Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa. Lalu itu ditukil oleh Ali As-Sakran pada abad ke-9 akhir ketika dia menjelaskan leluhurnya yang bernama Ubaidillah dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqah halaman 151. Nah, lalu dua kitab ini sumbernya dari mana? Sementara ulama-ulama nasab abad-abad sebelumnya itu belum pernah menyebutkan, bahkan ulama yang sezaman dengan Ahmad bin Isa tidak pernah menyebutkan nama Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa. Nah, kalau ada ulama zaman sekarang mengatakan bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak Ubaidillah atau
atau Abdullah, sanadnya dari mana? Gitu loh. Oke. Sebenarnya ribet sih, nggak terlalu tafahum saya dalam hal itu. Cuman Lah, saya pengen maka tanya dari begini, itu, Pak. Ya, paham saya. itu yang Maksudnya paham. Nggak saya tentang penjelasan antum. Cuman saya pengen nanya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami enak terlalu tafahum dalam masalah nasab. Cuman kan ya, kita dalam sudut pandang fikih kan, fikih atau hadis, ya sudut pandang ilmu lain lah, itu memandang penting hal yang disebut sanad dari perkataan Abdullah bin Mubarak tadi dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam sahabat beliau yang ditahqiq sama Ahmad Roshid itu secara jelas menyebutkan, oke, saya tangkap Abdullah bin pernyataan Abi Anda. Itu Ahmad. sudah saya bahas, Maksudnya sudah kan saya begini. bahas berkali-kali. Oke, saya sudah tangkap Oke. itu pertanyaannya sampean itu. Maksudnya begini Yang kan, jadi pertanyaan saya kalau sekarang, seandainya- eh, Oke. saya Bagaimana? sudah tangkap pernyataan sampean sudah tangkap itu. Karena Maksudnya memang yang 2 saya tahun maksud itu, kira-kira gimana, Pak? ya makanya saya mau jawab dulu. Ya, saya mau jawab Maksudnya dulu. yang antum tangkap dari saya itu apa, Pak? Maksudnya biar satu frekuensi kita. Ya, ini saya mau jawab dulu. Kalau seumpamanya nggak sesuai dengan yang sampean maksudkan, nanti sampean bantah gitu. Oke. Oke, pertanyaan saya sekarang, kitab sabat itu kitab nasab apa kitab tasawuf? Bukan kitab nasab intinya. Oke. Iya. Lalu Ibnu Hajar itu ahli nasab atau bukan? Fuqaha dan Nah, muhaddits. terus Oke. Roshid Nah, itu, begini, Pak. sebentar Oke, dulu. Ya, Sampean monggo. biar paham. Sampean mau paham atau Ya. tetap seperti itu? Oke. Nah, lanjut, Pak. Nah, Roshid itu yang mentahkik kitabnya Ibnu Hajar As-Sabat itu ulama nasab bukan? Bukan. Bukan kan? Oke, berarti Ibnu Hajar bukan ahli nasab, kitabnya bukan kitab nasab, yang mentahkik pun bukan ahli nasab toh? Ya. Oke. Di situ di dalam kaedah ilmu nasab ya toh tidak bisa menggunakan referensi di dalam mengisbat nasab selain kitab-kitab nasab. Ya, Oke. termasuk diantaranya kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf. Itu nggak bisa dipakai. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, nah sekarang Yang saya mau begini, pertanyakan panjenengan, Sebentar, iya sebentar dulu. Paham saya, Pak. Sudah sebentar, paham saya. Yang saya mau tanyakan seperti ini. Ibnu Hajar dalam Syafi'iyah itu termasuk fakih dalam madhab. Bahkan beliau sering tarjih, sering mentarjih Saya dalam beberapa pendapat paham, madhab. saya Saya tahu antum paham. Ya. Jadi begini. Lah makanya langsung Sama ke dengan poin yang antum aja, katakan poinnya. tadi di awal, ya mahal syahidnya di sini. Antum kan tadi di dalam kitab antum di awal membahas mengambil makolahnya Abdullah bin Mubarak, al isnadu minad-din laulal isnad laqala man syaa masya. Nah, seandainya kalau itu kita berarti secara tidak langsung kita telah mengatakan kalau isnadul ilmi fi Ibnu Hajar kita begitu. Makanya saya jelaskan dulu, maksud sampean tuh saya sudah paham, karena masalah sahabat itu sudah kita bahas 2 tahun bang, gitu loh. Makanya dengarkan dulu, gitu loh, supaya sampean tidak salah paham, sehingga nanti dalam pikiran sampean terframing oleh perasaan sampean sendiri. Ya kalau paham sudah, nggak usah diskusi. Kalau paham sudah. Saya nggak diskusi, saya karena begini Pak ya, saya ini merasa kurang pemahaman dalam hal itu, makanya saya nanya. Saya Nah, ini saya mau jelaskan sampean begitu. Gimana saya mau jelaskan? Gitu loh. Ya terus saya mau jelaskan sampean seperti itu. Terus bagaimana? Gitu loh. Ya monggo. Kalau saya jelaskan sampean bilang paham, ya terus berarti kan nggak butuh penjelasan saya, gitu loh. Ya monggo Pak. Jadi begini ya, kenapa saya minta sampean dengarkan saya dulu tentang kitab sabat itu, ya supaya sampean itu tidak terpancing dengan asumsi pribadi sampean bahwasanya
kami ini mengatakan bahwasanya sanad keilmuan Ibnu Hajar itu terputus. Begini Bang, sampean sudah baca belum takbir dari kitab As-Sabat ya, yang menyatakan bahwasanya Ibnu Hajar itu telah mengisbat nasabnya Ba'alawi? Sudah baca belum? Udah, terus Oke, kalau sampean sudah baca, coba baca takbirnya seperti apa? nah, saya tidak pegang kitabnya, terus saja Pak. Tuh, kalau sampean tidak pegang kitabnya, gimana sampean mengatakan sudah mengisbat? Sudah Gus, kita turunkan sudah. aja orang ini sudah dari kemarin gitu. Ya sudah. Dari Coba diam kemarin dulu Pak. ini nggak ada anunya. Atau gini, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Saya tuh tertarik tadi mendengar penjelasan Gus Hasan ini tadi tentang mangkolahnya Ibnu Al-Mubarak ya, bahwa Iya. kalau tidak ada sanad semua orang boleh bicara apa aja. Maka berarti di situ kan posisinya sanad penting banget ya Gus ya. Oh iya, Artinya setiap Iya. orang yang bicara tentang kesatuan keilmuan itu dibutuhkan sanad. Begitu ya Gus ya. lama, betul, betul, Oke. betul. Kalau begitu pertanyaannya sederhana Gus. Gus Hasan kan Ya. ngobrolin dari tadi nih, kita hampir tiap hari mungkin ngeliat bahas tentang nasab nih. Pernah Ya. belajar ilmu nasab Oke. gimana Gus? Oke, saya pernah belajar ilmu nasab dengan Kiai Fadhail, dan Kiai Fadhail itu belajar nasab kepada Sayyid Ali Ridha yang ada di Mesir. Terus bagaimana? Itu bisa dipertanggungjawabkan itu Gus? Ya kalau sampai Anda percaya ya enggak apa-apa. Lah enggak, kan ini kan penting loh, kan kita pertanyakan tentang sanad ini. Lah, Kalau Gus Hasan begini, pernah Bang. belajar nih. Begini, Bang. Begini, Bang. Begini, Bang ya. Begini. Iya, begini saya jelaskan ya. Begini. Saya tanya dulu, sanad menurut pemikiran sampean itu apa? Apa coba? Sanad itu menurut sampean apa coba? Enggak, ini kan kalau bicara sanad keilmuan nih, misalnya referensi, ini dari mana nih? Iya, Ya kan? makanya saya Kan tanya, begitu. menurut paham Iya kan? Astagfirullah. Iya, saya bilang kan sanad berarti referensi nih, ya kan? Kayak Gus Hasan nih, ya kan? Gus Hasan bicara tentang ilmu nasab nih, ya enggak? Ya kan? Berarti Iya, Gus Hasan itu kan pasti punya referensi nih. Iya. Referensinya dari siapa? Ya kan? Dari gurunya nih. Gurunya ilmu ahli nasab bukan? Diam dulu itu lagi dijelaskan, Bro. Astagfirullahaladzim. Anda ini mau diskusi apa mau berdebat sebenarnya? Lah, saya nanya ini. Nanya loh. Kalau sampean nanya, saya mau jawab, sampean diam. Dengarkan dulu. Fadal, Nanti fadal, setelah fadal. saya selesai. Ayo silakan. Nah, ya makanya diam dulu Silakan, sampean. silakan. Gini loh. Silakan. Oke. Sanad itu adalah sumber referensi. Dari mana Anda mengatakan A, B, C, D itu dari mana? Gitu loh. Jadi Anda jangan mengatakan seakan-akan sanad itu dari orang ke orang, dari orang ke orang. Oh, enggak begitu, Pak, sanad itu, Pak. Coba, dalam kitab apa yang menjelaskan seperti itu? Bahwasanya sanad itu harus dari orang ke orang, dari orang ke orang. Ayo coba. Itu kabar Kalau bin kita kabar belajar itu. satu fan ilmu itu berarti kan yang dibahas kan sanad ilmu kan ya, Gus ya? Kan begitu, sama toh? Al Ihsan nggak paham Sama, kan lo, Gus? Dia nggak paham. Bukan nggak paham. Jadi gini loh, maksud saya begini, Gus Hasan. Saya itu suka pembahasan Gus Hasan tuh saya suka. Ya, kalau Anda suka, saya tidak sedang saya mengutuk mau ya. jelaskan, sampean diam dulu. Lah, ya saya itu tadi begini, makanya saya Sampean bilang diam kan dulu, tadi nanya saya balik, jelaskan. makanya saya persilahkan. Dengarkan dulu. Ya, silakan Gus Oke, Hasan. dengarkan dulu. Ini Habib apa gimana ini kok kayak bukan orang Nusantara ini cara bicaranya. Itu jelas-jelas tuh, saya orang biasa, Pak. Gimana ceritanya? Enggak, kamu Habib apa bukan? Bukan. Kok Habib? Kalau bertanya jujur. Bukan. Saya bukan Habib. Bagaimana bisa dibilang Habib? Ya kalau kamu bukan Habib, berperilakulah seperti orang Nusantara. Orang bicara tuh dengarkan dulu, pahami dulu Lah, iya kan maksud saya kemana gitu loh. Iya. Monggo silakan lanjut. Gus, kita turunkan aja nih. Nggak paham dia. Santun. Kita turunkan aja. Percuma aja. Santai, Bang. Santai, Bro.
Dia Malah dia nggak bertanya ngerti Gus Hasan pertanyaan masalah isnad tadi, sanad tadi nggak ngerti, sanad kenasapan nggak ngerti dia. Iya, jadi begini loh, seakan-akan ya toh, karena Imam Ibnul Mubarak itu makolahnya itu berkaitan dengan hadis, seakan-akan itu harus seperti hadis gitu loh. Ini bertemu dengan siapa, padahal nggak begitu cara memahami sanad itu. Iya, betul. Sanad itu sumber referensi. Sanad itu sumber referensi ketika misalkan begini ya. Ada orang mengatakan misalkan ya, idza ra'a minkumul munkar. Apabila kamu melihat suatu kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka rubahlah dengan tangan kamu. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau kamu tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangan kamu, Iya. maka rubahlah dengan lisan kamu. Lisannya. Kalau kamu tidak sanggup dengan tangan dan lisan, maka rubahlah dengan hatimu. Wadzalika ad'aful iman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Lemahnya iman, ya. Nah, lalu yang kita tanyakan, bagaimana pemahaman itu? Tangan itu apakah harus memukul? Lisan itu apakah harus hanya berbicara semaunya? Lalu hati itu apakah hanya ngedongkol dalam hati? Kemudian itu dikatakan orang yang paling lemah imannya karena tidak sanggup berbuat dengan tangan dan lisannya? Apa seperti itu? Kan tidak. Nah, maka ketika saya menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan tangan itu adalah orang yang memiliki otoritas kekuasaan untuk menghentikan kemungkaran itu dengan kekuatan yang dia miliki dalam posisinya sebagai penguasa. Yang kedua, kalau memang dia itu tidak memiliki otoritas di dalam sebuah kekuasaan, maka dia harus menyampaikan dengan lisannya apabila sejatinya dia itu adalah orang yang berilmu. Nah, kalau ternyata dia bukan otoritas pemerintahan, dia juga bukan orang yang berilmu, maka hindari kemungkaran itu. Jangan kamu dekati kemungkaran itu. Dan posisi orang yang tidak punya kekuatan dalam otoritas pemerintahan dan tidak memiliki kekuatan dalam keilmuan, itulah selemah-lemahnya kedudukan orang beriman, bukan imannya yang lemah. Nah, saya bisa berbicara begini, sumber referensinya dari mana? Dari keterangan Imam Nawawi. Dari mana? Dari kitab Syarah Arba'in Nawawi. Itu namanya sanad, tidak perlu saya ketemu dengan Imam Nawawi, gitu loh. Iya. Iya, betul. Nah, ini kan lucu kalau saya harus ketemu dengan Imam Nawawi, lucu kan, gitu loh. Itu namanya mempersempit makna daripada sanad, gitu loh. Bukan orangnya ketemu sama orangnya, ya. Gus, bukan ya. Ya nggak harus Cuma dari ketemu makalah dengan mata, orangnya. Iya, Ya, tidak harus iya. dengan orangnya. Gitu loh. Saya itu belum pernah 18 tahun saya di pesantren itu, belum pernah guru saya itu mengatakan bahwasanya sanad itu harus ketemu dengan orangnya, belum pernah saya. Gitu loh. Orangnya sudah ada lagi. Kecuali begini, kalau taukidus sanad itu memang harus ketemu dengan guru. Taukidus sanad tuh menguatkan sumber referensi yang dia ketahui, itu harus ketemu dengan guru. Artinya apa? Guru, saya memiliki pendapat seperti ini karena saya membaca kitab ini. Kira-kira pendapat saya ini benar nggak? Kalau kata guru, oh iya benar itu. Nah, itu namanya taukidus sanad, gitu loh. Iya, penguatan. Lah iya. Saya kan belum berbicara masalah taukidus sanad, saya masih berbicara sanad loh. Tapi kenapa selalu dipotong? Ya karena memang begitu gayanya supaya kebenaran itu tidak tersampaikan secara sempurna gitu loh. Dan nanti framingnya
Saya tidak tahu apa-apa, saya kalah berdebat, ya toh, saya ketakutan, panik gitu. Nah kan saya buktikan tadi kan, menurut ya oke lah saya diam. Menurut sampean sanad itu apa? Ketika saya tanya begitu dia tidak mau jawab. Iya. Kan begitu saudara-saudara. Iya. Saya kasih contoh analogi yang paling sederhana ya. Misalkan nih, ada anak kecil datang ke kita. Terus kita tanya, 1 tambah 1 berapa? Ya 2. Gitu loh. Kamu tahu dari mana? Loh ya kan benar, memang 1 tambah 1 2 kan gitu loh. Sanadmu dari mana? Katanya temanku. Oh berarti nggak jelas nih kamu nih. Gitu loh. Nah, maksudnya begini teman-teman ya. Mau keluar dari lisan siapapun, ya, mau keluar dari lisan anak kecil, mau keluar dari lisan pedagang, mau keluar dari lisan kuli, mau keluar dari lisan pelacur, atau siapapun. Ketika kita tanya 1 tambah 1 jawabannya 2, berarti itu kebenaran. Nggak perlu lihat orangnya, siapa yang menyampaikan. Ini sesuai dengan kaedahnya yang diucapkan oleh Sayyidina Ali, undur makila wala tandur mangqala, lihat apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Nah kalau kayak tadi itu, ini mau melanggar kaedah. Gitu loh. Gus mohon izin, saya mau turun. Nggih, monggo. Sebelum turun saya mau sampaikan Ya, dulu monggo. sepatah kata, dua patah kata. Gus Ya. mohon izin, guruku. Ya, monggo. Iya. Kalau sanad risalah tuh birisalah tuh itu termasuk sanad yang kuat nih, Gus. Misalnya kan saya belajar Iya. antum. Ya. Gini loh. Kekuatan sanad itu adalah ketika apa yang kita sampaikan, ya, maksud dan tujuannya itu sesuai dengan apa yang kita baca. Atau apa yang kita sampaikan itu maksud dan tujuannya sama dengan apa yang kita dengar. Itu namanya kekuatan sanad, gitu loh. Gitu teman-teman. Nah, kemudian tadi kan nanya, kamu belajar ilmu nasab dari mana? Saya belajar dari Kiai Fadhail. Kiai Fadhail belajar dari Sayyid Ali Ridha di Mesir. Nah, Terus dia bisa mengatakan, bisa dipertanggungjawabkan itu. Lah, ya kalau kamu pengen ketemu dengan guru saya, ya datang ke rumah saya antarkan. Kamu siap kan Iya, ongkos saya betul. antarkan ke Mesir, kan gitu. kurang jelas apa lagi? Iya. Lah iya, gitu loh. Iya, Kalau kalau Kiai sanad Imat itu kalau sanad itu pasti berguru ya, Gus Hasannya ya. Ini Pujo. Mustahil kalau nggak tidak bersanad mungkin. tidak berguru. Lah Iya. iya. Kecuali buan Balawi, bapak ada besanat sekalinya ada besanat. Kami bersanat ya, sekalinya nggak bersanat, aduh palsu pula. Sanadnya Ih, terputus bapak. ya, terputus 550 tahun ya. Nah iya. Nah ini kesan Apalagi saudara-saudara dalam Lanjut. masalah ini teman-teman ya, ketika saya menjelaskan tentang masalah nasab itu tidak ada yang terputus, baik dari jalur laki-laki maupun dari jalur perempuan. Kenapa? Karena berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, ya, ketika menyebutkan wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Nah, ketika Allah menceritakan keturunan Nabi Ibrahim, di situ Allah menyebutkan Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Nah, Zakaria, Yahya ini keturunan Nabi Ibrahim dari jalur bapak ibunya. Ilyas juga dari bapak ibunya. Nah, hanya Isa saja nih yang nggak punya bapak nih. Jalur perempuan Isa nih, tapi dianggap oleh Allah sebagai zuriyahnya Nabi Ibrahim, gitu loh. Iya. Nah,
Saya menjawab seperti ini, itu saya mendapatkan penjelasan dari guru saya. Siapa? Sayyid Rodi Gannun Al-Idrisi Al-Hasani Maruku. Dan jawaban itu dia tulis di laman Facebooknya. Karena saya bertanya melalui messenger kepada beliau. Gitu loh. Karena kan tidak mungkin hanya bertanya itu saya harus ke Maruku kan, gitu loh. Nah sekarang kalau dia mau tanyakan sanad, ya silahkan. Benar nggak di Quran itu ada nggak kalimat itu? Dan di situ Allah menyebutkan wa min dzurriyyatihi, dan di antara keturunan. Makanya di situ itu saya mengartikan dzurriyah itu adalah keturunan dari jalur laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Karena Allah menyebutkan Isa bin Maryam di situ. Yang nggak punya bapak, gitu loh. Tapi ketika Allah menyebutkan itrah, itu yang disebut jalur laki-laki semua, gitu loh. Begitu teman-teman. Iya. Nah ini kan budak Yaman nih, si Hasan belajar dari Facebook katanya. Lu kan lucu kan? Kapan saya belajar dari Facebook itu? Coba. Ayo naik. Ongkai datanya naik. Coba naik di sini dulu ya kalau. Nah.